Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Jadi di dalam video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan pneumatik menggunakan teknik elektropneumatik, yaitu menggunakan PLC sebagai pengontrol untuk menggerakkan silinder. Oke. Pertama kita buka fluid simnya, kemudian kita buat new, selanjutnya buat teks, kemudian kita isi teks tersebut dengan pola yang akan kita ingin kerjakan. Seperti pada contoh kali ini, saya akan menyelesaikan contoh soal dengan pola A plus, A min, B min, dan B plus, di mana pola tersebut merupakan pola yang jika secara manual tuh mengerjakannya menggunakan metode 3 kasket. Ya, sekarang kita coba menggunakan PLC untuk mengontrolnya menggunakan elektropneumatik. Oke, pertama kita cari dulu bahannya. Pertama ada double acting cylinder sebagai penggeraknya, aktuatornya. Oke, kita copy paste aja karena kan kita membutuhkan dua, yang satu silinder A, yang kemudian satu lagi untuk silinder B. Selanjutnya kita ambil ruler untuk jangkauannya. Kemudian kita setting ruler untuk yang silinder A, berarti kita mulai dari A0 menuju A1. Kemudian untuk silinder B, mulainya dari B0 ke B1. Selanjutnya kita cari 5/2 wave valve ya, untuk mengontrol maju mundurnya. Kemudian kita double klik yang nomor 3, kita pilih exhaust yang silencer. Oke, kemudian kita cari kompresor sebagai sumber tekanan anginnya. Kemudian kita pasangkan ke 5/2 wave valve-nya. Selanjutnya kita double klik 5/2-nya, terus kita setting pneumatik elektrodnya menjadi solenoid ya, yang bentuknya kotak. Ini berlaku untuk dua-duanya ya, kiri kanan, untuk kiri kanan. Kemudian kita copy paste untuk silinder yang B biar cepat. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita double klik tombol yang kecil itu yang berada di solenoid, kita beri nama sesuai dengan arahnya ya. Yang kiri A plus, yang kanan A min. Yang kiri B plus, yang kanan A min. Kalau sudah selesai, maka kita bisa langsung buat program buat rangkaian PLC-nya. Oke, kita pergi ke ladder simbol, kemudian yang 24 volt kita pilih, kemudian kita pasang. Selanjutnya kita pilih yang 0 volt sebagai ground ya, kita pasang di bagian kanan. Selanjutnya kita ambil push button yang NC. Ini kita pasang ini sebagai emergency stop ya. Push button ini kita gunakan sebagai emergency stop. Selanjutnya kita ambil switch NO. Maaf, ini NC. Kemudian kita ambil switch NC. Selanjutnya kita ambil push button yang NO. Ini push button yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita ambil NC, switch NC, kita hubungkan sejajar satu sama lain. Kemudian kita ambil relay. Kita gunakan relay ini sebagai relay sebagai switch S1, S2, seterusnya. Sebagai switch atau relay lah. Kemudian kita hubungin secara paralel lah. Oke, kemudian
Langkah selanjutnya kita akan membuat program self holding supaya ketika push button ditekan maka akan tetap tertahan relaynya. Kita ambil NC, switch NC, switch NO. Kita ambil switch NO nya, kemudian kita hubungkan ke atas, berada di samping push button. Kemudian kita hubungin ke sampingnya. Oke. Selanjutnya kita ambil NO lagi, pasang ke bawah. Kita pasang NO lagi. Ini akan berperanan sebagai S1 nantinya. Oke, di sini kita tambahkan NC, switch NC ya. Untuk pemutus relay atau switch yang nomor 2 nantinya. Itu berlaku juga untuk switch 1 atau relay 1 nanti. Kita pasang NC sebelum di relaynya. Oke, kita pasang relaynya. Oke, terus kemudian kita hubungkan ke ground 0 volt. Oke, di sini kita atur dulu. Selanjutnya kita hubungkan biar saling terhubung. Lanjut kita ambil NO, switch NO lagi, kita pasang di bawahnya kembali. Ini sebagai self holding untuk switch yang kedua. Yang tadi yang pertama sudah kita buat, sekarang untuk yang kedua, supaya dia tetap agar dia tetap terus hidup meskipun switch satunya mati. Kemudian kita buat switch NO nya lagi di bawah. Ini digunakan untuk menggerakkan solenoid. Oke, kita ambil solenoid, kita letak, kemudian kita hubungkan switch NO ke solenoid, kita rapikan, kemudian kita copy paste, kemudian kita hubungkan ke ground. Di sini saya tambahkan satu buah solenoid dengan satu buah switch NO karena ini merupakan untuk menggerakkan satu grup yang memiliki dua pola. Oke, kemudian ini saya hubungkan. Di sini kita beri nama push button emergensinya supaya diberi penanda gitu. Oke, kemudian kita copy paste, kita beri teks ini ke S1. Oke, supaya diberikan ini supaya diberi tanda mana sih serangkaian yang mengarah ke S1 dan mana sih serangkaian yang mengarah ke S2 untuk mempermudah saja. Ya, selanjutnya ini kita beri nama untuk ke S2 ya. Oke, kemudian kita beri nama untuk S3. Kemudian kita copy paste untuk memberi nama push button. Oke. Kita rapikan supaya terlihat semua. Di sini kita beri tanda, sesuaikan dengan urutannya ya. Oh maaf, ini ada kekurangan ya, ada yang kelewatan. Kita panjangin dulu. Oke, kita copy bagian sini. Kemudian kita pasang di sini, sesuaikan. Oke, ini yang kita kurang nih merupakan jalur untuk S1 ya, untuk mengaktifkan A positifnya, itu yang kita kurang. Karena kan untuk yang dari ruas S1 kan cuma menggerakkan A positif aja. Sedangkan untuk yang grup atau ruas S2 ini menggerakkan dua, yaitu A negatif dengan B. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita beri nama A negatif.
Selanjutnya kita beri nama B negatif, dan terakhir kita beri nama B positif. Oke. Selanjutnya ini kita beri nama S2 tapi dalam bentuk NC. Kemudian ini kita beri nama B1. Ini kita sesuaikan dengan pola terakhir, huruf terakhirnya ya. Kemudian ini kita beri nama S2 supaya nanti ketika S2 hidup maka S1 mati. Oke. Kemudian ini kita beri nama sesuaikan dengan habis S1-nya. S1 menghidupkan piston A, maka kita buat A1. Jika piston A sudah bergerak, maka akan menyambung sehingga S2-nya akan hidup. Kemudian untuk yang di atas S3 ini kita buat B0. Kemudian untuk di bawah-bawahnya kita buat S1 dan S2. Coba jalankan, masih ada error. Kita rapikan dulu garisnya, dan kita mulai lagi. Oke. Ini kondisi awal ya. Kondisi awal dari rangkaian dengan pola A+, A-, B-, B+. Ya. Piston B maju, piston A posisi default normal. Harus mengalir pada bagian B+. Kita klik push buttonnya. Oh, tidak bisa. Kita berhenti dulu. Oh, ini belum dibuat ya. Ini kita buat untuk save holdingnya S1. Coba kita jalankan kembali. Kita tekan push buttonnya. Masih tetap nggak mau. Coba masalahnya di sini nih. Kenapa ini nggak ngalir ya? Coba kita setting dulu. Oke, sebentar. Coba kita ubah menjadi NO. Kita ubah menjadi NO ya. Kita ubah NO. Terus kita ganti inputnya B1. Karena kan B1 kan pas awal pergerakan aktif. Coba tekan. Oke, ini kehubung ya. Oke, tetap jalan. Oke. Oke, berhasil ya. Oke. Berarti ketika ditekan maka piston yang A akan maju ke depan, kemudian maju ke depan ya, kemudian mundur. Maju ke depan, kemudian mundur. Selanjutnya piston B mundur, kemudian maju. Coba kita tekan lagi. Piston A maju, piston B mundur, piston B mundur, piston B maju. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.